Materi pembagiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kakak doakan mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini juga kakak sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua siswa yang sedang mendukung adik-adik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh Tribun Belajar. Iya. Nah, terus kemudian pada hari ini juga saya patut bersyukur, hari ini merupakan hari spesial karena hari ini usia putri saya cukup 1 tahun hari ini bertepatan. Selamat Mudah-mudahan ini menjadi kenangan nantinya buat anak saya ketika besar nanti dia bisa melihat, oh bapak saya dulu tampil di Tribun nih untuk menyampaikan informasi berkaitan masalah pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Adik-adik sekalian, tadi adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Awan terkait masalah perkalian bilangan bulat yang tentunya melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, next, jadi kakak perlu sampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada kegiatan belajar kali ini, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, adik-adik sekalian, tentunya melalui video pembelajaran ini diharapkan adik-adik dapat melakukan operasi pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan tepat. Nah, adik-adik sekalian, di pertemuan sebelumnya adik-adik juga sudah belajar dan menyaksikan video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus kemudian tadi adik-adik juga sudah mendapatkan informasi terkait masalah perkalian bilangan bulat. Jadi, tentunya untuk materi yang akan kakak sampaikan ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena konsep pengurangan dan konsep perkalian sudah adik-adik dapatkan sebelumnya. Adik-adik, matematika bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi masih banyak ya yang mengatakan bahwa matematika itu susah. Iya betul Kak. Jadi kakak mengajak pada kesempatan ini untuk mengubah pola pikir seperti ini. Kita harus percaya diri bahwa matematika itu mudah dan siapapun bisa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bentuk soal matematika. Nah, ketika pikiran positif adik-adik sudah hadir dalam pikiran adik-adik, maka apapun itu pasti akan bisa dilakukan. Ingat, hadirkan aura positif. Nah, adik-adik sekalian, matematika saya nggak mengajak adik-adik untuk menghafal, karena kemampuan menghafal kita sangat terbatas. Jadi matematika itu haruslah memahami konsep, ya, harus memahami konsep. Untuk itu, kakak bagikan konsep tentang pembagian. Yang pertama, pembagian merupakan pengurangan yang beruntun. Artinya, kalau adik-adik sudah memahami tentang pengurangan bilangan bulat, maka pasti adik-adik bisa melakukan operasi pembagian dengan tepat. Next, kemudian konsep yang kedua, pembagian itu merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Jadi, adik-adik dengan pembahasan Kak Awan tadi tentang perkalian, maka tentunya adik-adik dalam mengikuti materi pembagian pasti bisa. Itu. Next. Baik, adik-adik sekalian, kali ini Kak Sakti akan membahas tentang konsep yang pertama, yaitu tentang pembagian merupakan pengurangan yang beruntun. Next. Baik, adik-adik sekalian, coba kita lihat 12 dibagi 4. Artinya 12 dikurang 4 maka hasilnya 8. Kemudian 8 dikurang 4 hasilnya sama dengan 4.
kemudian 4 dikurang dengan 4, maka hasilnya adalah 0. Coba adik-adik kita perhatikan berapa pengurangan yang terjadi dalam konsep ini. Coba kita lihat, ternyata dalam konsep ini kita melakukan operasi pengurangan sebanyak 3 kali. Berarti adik-adik sekalian, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Karena 3 kali melakukan operasi pengurangan. Kita coba lanjut kepada contoh yang kedua. 20 dibagi 5. Artinya 20 dikurang 5 kemudian dikurang 5, hasilnya kemudian dikurang 5 sampai hasil akhirnya adalah 0. Coba kita perhatikan berapa kali operasi pengurangan yang terjadi pada soal ini. Ternyata adik-adik sekalian, 20 dibagi 5 merupakan pengurangan 20 dikurang 5 sebanyak 4 kali. Artinya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Tuh. Oke, karena 5-nya ada 4 gitu ya. 5-nya ada 4 kali. 5-nya ada 4 kali. Jadi mengurangkan dengan angka 5 itu sebanyak 4 kali. Betul sekali. Ya, sampai ketemu 0. Diingat ya adik-adik ya. Catatannya di situ, sampai ketemu 0. Kalau sudah ketemu 0 berarti sudah nggak dikurangkan lagi. Betul. Gitu. Oke, ya. Betul. Lanjut Kak Sakti. Baik, itu untuk konsep yang pertama adik-adik sekalian tentang pengurangan yang beruntun. Sekarang yang kedua adalah konsep tentang pembagian itu merupakan inverse dari perkalian atau kebalikan dari perkalian. Tadi adik-adik tentu sudah melakukan operasi perkalian nih. Next, misalnya 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke, 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Begitu pula ketika 18 dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 6. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti dalam pembagiannya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan tentunya mohon maaf di sini ada 15 dikali 3, itu pembagian adik-adik sekalian. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Coba kita perhatikan contoh yang ketiga. Untuk memperkuat adik-adik dalam memahami konsep ini. 5 dikali 6 sama dengan 30. Berarti 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Begitu pula dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Ya. Lanjut adik-adik sekalian, coba kita perhatikan contoh yang berbeda. 30 dibagi 5 ya, sama dengan berapa ya? Ada nggak yang tahu nih? Iya. Coba adik-adik bisa langsung di live chat ya Kak ya. Di live chat. Ya. Ini pasti bisa semua nih. Betul. Oke, diingat adik-adik tadi Kak Sakti memberikan kata kunci. Satu kata kuncinya adalah inverse gitu tadi ya. Inverse atau kebalikan. Atau kebalikan. Jadi itu diingat-ingat ya. Ada kata inverse kebalikannya, bahwa pembagian itu adalah kebalikannya perkalian. Ya, betul jadi diingat. sekali. Nah, itu sudah ada soalnya di situ. Sebenarnya jawabannya ada di situ juga gitu kan ya. Yeah. Oke, tinggal dibalik saja. Yeah, Oke. betul Ayo. sekali. Nah, sudah ada satu masuk Kak. Oh, 2 Kak. Ya. Fahri ini luar biasa, adik Fahri ini, Fahri Rahman ini sering mengikuti kita dan cepat sekali dia. Oke, ya 1 2 3 4 5 6 masuk Kak. Ya 1 2 3 4 5 6. Ya ada adik Tara Diva, Sabrina, Ade Saputra, Linda Ayu, Yohana Lumba. Oke, dan ada salam Kak dari adik-adik dari SD 003 Balikpapan Kota. Oh ya, oke, ya. Oke Kak Sakti silakan. Baik, nah coba kita perhatikan. 30 dibagi 5 artinya 30
sama dengan 5 dikali berapa ya? Oke. Nah, ya dia pasti tahu dong. 30 itu sama dengan 5 dikali 6. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke. Oke. Baik, adik-adik sekalian, kita coba lihat contoh berikutnya. Ya, soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Oke. 18 dibagi 6. Adik-adik pasti tahu dong, Ya. 18 dibagi 6. 18 bagi 6. Coba kita tunggu dulu Kak itu Ya, ya. ikutin pola yang Kak Sakti sampaikan di atas, yang 30 dibagi 5. Ya. Polanya diikutin seperti itu adik-adik ya. Ada 3 langkah itu. Ada 3 langkah yang Kak Sakti contohkan. Nah, kalian ikutin 3 langkah itu gitu ya. Oke, supaya kalian lebih memahami. Bagi yang belum memahami, yang sudah memahami ya silahkan ya Kak ya. Ya. Karena tinggal meningkatkan kecepatan dalam mencari Betul. hasilnya kalau sudah memahami ya. Betul. Banyak sekali Kak sudah masuk Kak. Ada 1 2 3 4 5 6, wih terus 7. Luar biasa adik-adik, semangat sekali. Oke. Terima kasih. Lanjut Kak Sakti. Baik, nah artinya adik-adik sekalian, luar biasa adik-adik ya menjawab iya. dengan tepat. Artinya 18 dibagi 6 itu 18 sama dengan 6 dikali berapa ya yang hasilnya 18? Oh, keren adik-adik sekalian. Jadi 18 itu sama dengan 6 dikali 3. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Iya. Oke, tentu adik-adik bertanya, terus gimana Kak Sakti ketika melibatkan bilangan bulat negatif Ya. sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, adik-adik Tapi sekalian. sebelum ke sana Kak Sakti, Ya. ini saya baru menyadari nih Kak Sakti, Ya, apa yang Kak Sakti bahas ini ternyata ada kaitannya yang ada di tadi papan tulis yang ya. dibahas sama kawan gitu kan? Ya. Tadi berapa kali berapa sama dengan 6. Nah, Ya. ada di sini ternyata ya adik-adik ya. Jadi konsepnya yang tadi disampaikan kawan tadi ternyata nyambung ya, menyambung dengan apa yang disampaikan sama Kak Sakti. Luar biasa, memang duet maut ini Awan Sakti ya. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang adik-adik sekalian, coba kita lihat konsep yang sudah disampaikan Kak Awan tadi untuk perkalian. Ternyata pada konsep pembagian juga sama. Positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif sama dengan positif. Negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Begitu pula dengan positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Coba kita perhatikan keunikan dari konsep ini. Jika tanda bilangannya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tanda bilangannya beda, maka hasilnya negatif. Kakak ulang sekali lagi. Jika tanda bilangannya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tanda bilangannya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke. Untuk memudahkan adik-adik memahami konsep ini, Kak Sakti memiliki kunci saktinya. Ya, kunci saktinya keluar ini. Nah, ini yang tadi saya bilang Kak. Oh gitu ya. Yetna, Oh iya. Ini dia kunci Oke, saktinya. Kunci saktinya di sini. Ingat adik-adik sekalian, sampo beni. Sampo beni artinya sama positif, beni beda negatif. Ingat adik-adik Sampo sekalian, sampo beni. beni, ya. Ketika tandanya sama, maka Maka dia positif, positif. ya. Ketika tandanya beda, maka dia negatif. Oke, ya. Oke, itu kuncinya di situ ya. Kunci saktinya. Kunci saktinya ada di situ. Iya. Kunci saktinya ada di awan tadi. Nah, Ada di sekarang sudah awan. turun, sudah Ya, turun ke bumi. turun. Ya, sudah disampaikan. Oke, ya. Baik, coba kita perhatikan beberapa bentuk soal. Di sini kakak mencoba untuk memberikan contoh pembagian 24 dibagi 4. Perhatikan adik-adik sekalian, 24 merupakan bilangan positif. 4 juga merupakan bilangan positif. Ingat sampo. Jika tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Coba kita perhatikan contoh yang lain. Negatif 20
dibagi negatif 4. Karena kedua bilangan ini merupakan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ingat, sampo sama positif, ya. Jadi ketika bilangan itu sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Terus coba kita perhatikan contoh berikutnya. Negatif 24 dibagi 6 atau positif 6. Adik-adik bisa melihat ternyata 24 ini memiliki tanda bilangan negatif dibagi positif 6. Kedua bilangan ini memiliki tanda bilangan yang berbeda. Iya. Kalau berbeda berarti apa adik-adik sekalian? Beda. Beda Beda negatif. itu negatif. Oke. Maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita coba lihat contoh yang terakhir untuk contoh berikutnya gitu ya. Positif 30 dibagi negatif 5. 30 merupakan bilangan positif, sedangkan negatif 5 merupakan bilangan negatif. Artinya kedua bilangan ini memiliki tanda bilangan yang berbeda. Maka kita menggunakan konsep Beni. Beda itu negatif. Negatif, ya. Berarti hasilnya adalah Negatif. Oke. Nah, coba kita ajak adik-adik Kak Yitna untuk menjawab soal ini. Kembali pakai live chat ya Kak ya? Iya. Oke, siap Kak. Silakan Baik, kita soalnya, coba Kak. lihat contoh yang pertama. Oke, adik-adik silakan disiapkan alat Adik-adik tulisnya sudah ya. nggak sabar ini kayaknya. Iya kayaknya. Ingat adik-adik sekalian, sampo Sampo Beni ya. Beni. Oke, kuncinya ada di Sampo Beni ternyata Sampo ya. Beni. Sama positif, beda negatif. Betul sekali. Oke, ya. Baik, negatif 14 dibagi negatif 2. Oke. Kita tunggu dulu Kak Siap. Yitna ya. Nah, kita tunggu jawaban adik-adik. Perhatikan tanda bilangannya adik-adik sekalian. Ya, negatif 14 dibagi negatif 2. Iya. Ingat Sampo Beninya ya. Sampo Beninya diingat. Ya, oke, silakan adik-adik. Ada soal di layar kalian. Oke, coba silakan itu dijawab. Negatif 14 dibagi negatif 2. Iya. Ya. Oke, silakan. Ya, kembali Fahri Rahman, luar biasa Fahmi. adik kita ini ya. Fahmi. Iya. Oh, itu Fahmi Rahman ya. Baik. Fahmi Rahman. Oke. 2 orang masuk, Kak. Oke, jadi Sampo Beni sekali lagi adik-adik ya. Sampo Beni. Oke, banyak Kak. Silakan Kak Sakti dilanjut. Oke, baik. Ah, ah. Ternyata jawaban adik-adik benar sekali. Iya. Hasilnya adalah positif 7. 7. Karena Oke. kedua bilangan ini memiliki tanda yang sama. Iya. Coba kita lihat soal berikut. 21 dibagi negatif 7. Oke, 21 dibagi negatif 7. Oke. Ya, soal berikutnya adik-adik, 21 dibagi negatif 7 ya. Oke, kalian 21 konsentrasi ke 21 soal merupakan berikutnya. bilangan positif Ya, dan 7 merupakan bilangan negatif. negatif. Kembali diingat Sampo Beni. Iya. Ya, oke, sama positif beda negatif. Oke, diingat adik-adik ya. Oke, Sampo Beninya. Tidak, kalau di sini Sampo Clear tidak berlaku ya. Yang laku Sampo Beni. Jadi ingat ya. Oke, ya. Ada 2 orang sudah? 3, 4. Oke, Kak Sakti silakan. Oke. Ya. Baik, luar biasa sekali, benar jawaban adik-adik sekalian. Hasilnya adalah negatif 3. Karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda. Oke. Keren ya adik-adik sekalian ya. Luar biasa. Baik, kita Menyenangkan. coba ngelihat contoh yang terakhir. Ya. Bagaimana dengan soal negatif 25 dibagi positif 5. Ya, negatif 25 dibagi positif 5. Iya. Ya. Oke, sekali lagi adik-adik, negatif 25 dibagi positif 5 atau negatif 25 dibagi 5 gitu ya. Iya. Oke, silakan. Kembali soal yang ketiga. Dan ingat lagi, ingatnya Sampo Beni jangan Sampo Clear ya. Kalau Sampo Clear nggak nyambung nanti ya, apalagi sampo yang lain, nama yang lain ya.
Oke, ada dua sudah masuk Kak, 3, 4, ya lanjut Kak, Oke. silakan Kak. Baik, Ya. ternyata jawaban adik sekalian benar ya. Oke. Bahwa karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif Oke. 5. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah konsep yang akan membantu adik-adik